Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Kali ini Pak Taufik akan memberikan sedikit informasi penting mengenai latar belakang penjajahan bangsa Eropa ke Nusantara. Bapak hanya akan memberikan sedikit saja, artinya yang penting-penting saja yang harus kalian tahu. Selanjutnya nanti anak-anak membaca sendiri di buku. Dahulu masih disebut Nusantara karena Indonesia baru terbentuk 17 Agustus 1945. Bangsa Eropa atau bangsa Barat datang ke Nusantara untuk mendapatkan rempah-rempah seperti lada dan pala. Selain itu, juga didorong oleh semangat untuk mewujudkan misi yang disebut sebagai Gold, Glory, dan Gospel. Jadi selain datang untuk mendapatkan rempah-rempah, mereka juga mempunyai misi, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Apa itu? Gold, yaitu memperoleh kekayaan. Kemudian glory, memperoleh kekuasaan dengan penaklukan wilayah-wilayah di Nusantara. Kemudian gospel, menyebarkan agama mereka, yaitu agama Nasrani. Jadi selain mencari rempah-rempah, ketiga misi ini harus anak-anak ingat: gold, glory, dan gospel. Lalu siapakah mereka? Siapakah bangsa-bangsa Barat itu? Yang pertama adalah Portugis, kedua Spanyol, ketiga Inggris, dan keempat Belanda. Kita mulai dari Portugis dan Spanyol. Ini adalah peta Indonesia. Dahulu, yang saya lingkari ini adalah Kerajaan Malaka, di antara Selat Malaka, di antara Malaysia dan Sumatera Utara. Lebih tepatnya mungkin kalau dulu di sekitaran Malaysia. Bangsa Portugis merupakan bangsa asing yang pertama kali datang ke Nusantara. Portugis terlebih dahulu menguasai Malaka pada tahun 1511. Kemudian, Portugis berlayar ke Maluku. Jadi bedakan antara Malaka dan Maluku. Maluku yang saya lingkari di lingkaran merah kedua. Pada tahun 1512. Portugis mendarat di sebuah pulau kecil yang bernama Ternate di daerah Kepulauan Maluku pada tahun 1512. Kedatangan bangsa Portugis diterima baik oleh Sultan Ternate yang pada waktu itu sedang bermusuhan dengan Tidore. Perhatikan, di bawah Pulau Ternate ada Pulau Tidore. Portugis berhasil mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Portugis juga aktif menyebarkan agama Nasrani dengan tokohnya yang terkenal ialah Franciscus Xaverius. Kemudian disusul oleh Spanyol yang datang juga ke Maluku. Tetapi mendarat di kepulauan atau di Pulau Tidore. Bangsa Spanyol tiba di Maluku atau tepatnya di Pulau Tidore pada tahun 1521. Ternate dan Tidore, mereka sedang bermusuhan. Lalu Portugis membantu Ternate untuk menghadapi Tidore, dan kemudian Tidore mendapatkan bantuan dari Spanyol untuk menghadapi Ternate.
Singkat cerita, Portugis menguasai Maluku, dan kemudian Spanyol pergi ke arah Filipina karena seluruh Maluku telah dikuasai oleh Portugis. Kemudian bangsa yang ketiga adalah bangsa Inggris. Inggris mendarat di Ternate tahun 1579. Inggris di Kepulauan Nusantara pengaruhnya tidak terlalu banyak. Hal ini disebabkan nama AIC atau East Indian Company, Persekutuan Dagang Inggris, terdesak oleh Belanda. Inggris kemudian menyingkir ke India dan daerah Asia Selatan dan Timur. Bangsa yang keempat adalah bangsa Belanda. Rombongan Belanda pertama kali datang ke Nusantara pada tanggal 27 Juni 1596 mendarat di Banten dipimpin oleh Cornelius de Houtman. Kedatangan Cornelius de Houtman menyebabkan armada-armada yang lain datang pula ke Indonesia atau ke Nusantara. Jadi diikuti oleh pedagang-pedagang lain dari Belanda. Karena banyaknya pedagang-pedagang Belanda yang ikut berlayar ke Nusantara mencari rempah-rempah, maka timbullah persaingan dagang antar bangsa Belanda tersendiri. Untuk menghindari persaingan antar pedagang dari Belanda, dibentuklah sebuah penggabungan perusahaan dagang yang bernama VOC. VOC adalah gabungan perusahaan antar pedagang-pedagang atau perusahaan-perusahaan Belanda yang berlayar ke Nusantara. Lihat fakta tentang VOC. Yang pertama, VOC bukan negara Belanda, melainkan gabungan perusahaan-perusahaan dagang dari negeri Belanda. Jadi, banyaknya pedagang-pedagang Belanda yang datang ke Nusantara mengakibatkan persaingan dagang antar negara Belanda tersendiri. Untuk mengatasi itu, maka dibuatlah atau dibentuklah VOC, yaitu gabungan beberapa pedagang Belanda menjadi satu untuk mengatasi persaingan tersebut. Kemudian Gubernur Jenderal VOC pertama adalah Pieter Both, berpusat di Batavia, yang sekarang adalah Jakarta. Dulu namanya Jayakarta, karena ada VOC berganti menjadi Batavia, dan sekarang setelah merdeka berganti lagi menjadi Jakarta. Kekayaan VOC jika disamakan dengan zaman sekarang setara dengan gabungan 20 perusahaan terbesar di dunia saat ini. Bayangkan, perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Apple, Samsung, Microsoft, Toyota, plus 15 perusahaan terkaya di dunia saat ini adalah sama dengan kekayaan VOC pada zaman dahulu. Betapa kayanya VOC pada waktu itu. Jadi, bangsa Nusantara pernah didajah oleh atau bangsa-bangsa Nusantara pernah melawan penjajahan sebuah perusahaan gabungan yang namanya VOC. Itu dia pembelajaran singkat tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia atau ke Nusantara pada waktu itu. Terima kasih sudah menyimak. Silakan nanti anak-anak untuk lebih detailnya
membaca buku sejarah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.